Halo Om Tante sekalian, ketemu lagi dengan saya Om Oki di sini. Jadi kemarin ada yang komentar, ya, ada yang nulis komentar, tapi mohon maaf komentarnya harus saya hapus karena berkomentar dengan kata-kata yang menurut saya agak kurang baik gitu ya. Jadi intinya sih saya sebenarnya menangkap, cuman kenapa harus pakai kata-kata yang kasar, kurang sopan gitu. Jadi terpaksa saya hapus. Tapi saya ngerti maksudnya. Jadi kemarin-kemarin ini terakhir saya upload video kan banyak ngomongnya nih. Ngomong dan ngomong mulu gitu tanpa ngasih contoh gitu ya. Bukan karena apa-apa Om Tante. Jadi sebenarnya saya sudah pernah ngasih contohnya atau ngasih tutorialnya gimana cara melakukannya, gimana cara menerapkan tips triknya gitu. Itu di video-video saya yang dulu gitu. Om Tante kalau ngikutin channel saya dari awal atau mungkin Om Tante yang baru subscribe di channel saya bisa tuh cek-cek video-video yang dulu itu. Sebenarnya masih banyak yang relevan. Meskipun itu saya upload ada yang sudah 1 tahun yang lalu, ada yang mungkin lebih dari 1 tahun yang lalu gitu. Sekalian aja saya ingin ngecek juga apakah salah satu trik saya, mungkin yang paling simpel saya akan coba cara penggunaan push ya. Ini cara saya menggunakan push, apakah masih work atau enggak, masih berjalan atau tidak. Tapi sebelum itu saya numpang promo dulu ya Om Tante. Oke Om Tante, jadi nggak perlu basa-basi lagi, kita bisa langsung aja. Sebelumnya saya buka halaman utama Bukalapak ya. Saya coba praktekkan ada 2 produk saya. Yang satu ini ada, yang pertama dulu ya, kita coba dulu adalah judulnya kaos jersey sepeda di NC Labels gitu ya. Ini keyword utama yang saya tembak adalah kaos jersey sepeda atau jersey sepeda gitu, atau kaos sepeda. Sebenarnya saya nembak jersey keyword itu gitu. Saya akan coba dulu cek apakah produk ini itu ada di halaman 1 pencarian Bukalapak atau tidak gitu ya. Kita cek dulu aja. Misalkan saya ketik jersey sepeda. Oke, saya ketik jersey sepeda, munculnya ini Om Tante. Kita lihat apakah ada produk saya di sini yang tadi jersey yang biru tadi di halaman 1 pencarian Bukalapak. Ternyata tidak ada ya Om Tante. Om Tante bisa lihat sendiri di sini tidak ada produk saya. Kita coba push ya. Ini kebetulan push saya juga habis, nggak apa-apa, nanti kita pakai saldo aja dulu buat praktek aja. Jadi Om Tante bisa lihat sendiri apakah cara push saya itu berhasil atau tidak untuk bisa masuk di halaman 1 pencarian Bukalapak. Kita coba push. Oke, push, barang berhasil di push ya. Kita coba cari ulang apakah dia bisa naik di halaman 1 pencarian Bukalapak. Oke, ternyata di sini masuk Om Tante. Ya, di sini langsung dia masuk di halaman 1 pencarian Bukalapak. Padahal tadi nggak ada tuh, ya, produk saya nggak ada. Jangan-jangan ini short terbaru. Kita bisa cek di sini Om Tante. Ini diurutkan berdasarkan relevansi ya. Kalau saya urutkan berdasarkan terbaru itu lebih di atas lagi mungkin. Nah, kalau saya urutkan berdasarkan terbaru otomatis jadi paling atas karena ini barang baru saya push. Tetapi ketika default dari Bukalapak itu kan pencarian berdasarkan relevansi ya, defaultnya. Jadi kalau nggak diotak-atik ininya, otomatis dia akan berdasarkan relevansi ketika orang mencari. Dan di sini sudah masuk di halaman 1 pencarian Bukalapak meskipun bukan di bagian paling atas gitu ya.
karena mungkin kalah nilai relevansinya dengan jersey-jersey yang lain. Tetapi dengan push ini memungkinkan orang untuk lebih bisa menemukan produk saya, gitu ya. Lebih gampang daripada kalau produk saya itu adanya di halaman ke-10 atau halaman 20, siapa yang akan melihat sampai 20 halaman ke belakang gitu. Orang biasanya hanya lihat di halaman 1, 2, 3, habis itu mereka biasanya sudah bisa menentukan atau pilih mana produk yang mau dibeli gitu. Oke. Ini terbukti bisa masuk. Nanti saya jelaskan kenapa produk ini yang saya push, kenapa dia bisa langsung masuk ke halaman 1 Bukalapak, sedangkan di Om Tante ada yang komen juga kemarin sudah saya push tapi kok nggak masuk ya di halaman 1 pencarian Bukalapak. Pasti ada sebabnya, nanti saya akan jelaskan di belakang. Jadi jangan sepotong-sepotong, Om Tante ikuti video ini sampai terakhir. Oke Om Tante, jadi sama seperti tadi saya punya produk satu lagi. Ini adalah masker ya, masker motor. Di sini gambarnya seperti ini. Kita akan coba cari dulu apakah produk masker motor ini ada di halaman 1 pencarian Bukalapak. Saya ngincar keywordnya di keyword masker motor. Oke, meskipun itu sebenarnya barangnya mungkin nama lainnya buff dan sebagainya, tapi saya nggak pakai kata buff, tapi saya sengaja memberi judul yang agak berbeda gitu daripada yang lain. Saya kasih nama masker motor gitu ya. Kita cek apakah dia masuk di halaman 1 pencarian Bukalapak. Oke, ternyata tidak ada Om Tante. Kita cek di halaman 2. Ya, kita cek di halaman 2 apakah ada produk saya. Halaman 2 tidak ada juga sepertinya Om Tante. Kita cek di halaman ketiga. Tidak ada juga Om Tante. Sepertinya ya, ini nggak ada juga. Oke. Nggak muncul tuh di halaman 1, 2 maupun 3. Mungkin saya nggak tahu, kalau saya teruskan pasti akan ketemu, cuman nggak tahu di halaman keberapa. Oke, kita coba sundul atau kita bantu. Ini berdasarkan relevansi ya Om Tante di sini. Berdasarkan relevansi kita coba kita bantu, kita sundul lah istilahnya, kita push gitu ya. Kita push, barang berhasil di push, lalu kita cek kembali apakah produk saya yang barusan saya push ini, gambarnya ini, gambar utamanya, dia masuk di halaman 1 pencarian Bukalapak atau tidak. Sorry, saya akan cari. Oke, ini berdasarkan relevansi Om Tante ya. Sama seperti tadi. Masuk di halaman 1 pencarian Bukalapak. Dan ini kebetulan nomor 1 juga. Kalau kita lihat di baris 1 dan kedua ini seperti yang saya jelaskan. Baris 1 dan kedua ini adalah pengguna promoted push. Sedangkan produk ini saya tidak menggunakan promoted push. Dan hanya saya hanya menggunakan push. Dan dia bisa masuk ke halaman 1 pencarian Bukalapak. Seberapa lama produk ini akan bertahan di halaman 1 pencarian Bukalapak? Ya tergantung seberapa banyak pesaing saya yang produknya menggunakan keyword masker motor menggunakan push. Kalau semakin sedikit ya semakin bertahan lama gitu. Apalagi kalau habis di push ini terus ada yang beli gitu dalam waktu satu hari setelah di push, katakanlah 24 jam lalu ada yang beli, biasanya relevansinya dia akan terjaga dan akan terus berada di halaman depan ya, itu kuncinya. Nah, kenapa sih saya push produk ini dan produk masker ini dan produk ini gitu ya? Sebenarnya ada beberapa kriteria yang sudah saya jelaskan di video mengenai algoritma Bukalapak tahun 2020. Sepertinya algoritmanya belum banyak berubah, jadi Om Tante kalau yang belum melihat videonya, nanti setelah nonton video ini aja Om Tante bisa cek videonya, cari di channel saya ada judulnya algoritma Bukalapak ya. Atau mungkin di link yang di atas Om Tante bisa cek di situ, bisa lihat videonya di situ. Oke, saya akan jelaskan satu persatu kenapa sih produk ini saya push gitu ya. Ini juga akan menentukan sebenarnya produk-produk apa yang biasanya saya push Om Tante. Saya pernah menyinggung produk seperti apa yang saya push. Biasanya saya melakukan push terhadap produk-produk yang punya kriteria. Yang pertama adalah produknya sudah pernah terjual ya. Di sini yang ini sudah pernah terjual 57 piece, lalu yang masker ini sudah pernah terjual 175 piece gitu ya. Itu yang pertama, pernah terjual. Lalu yang kedua, punya bintang ulasan. Di sini ada 37 bintang ulasan dan di sini ada 65 bintang ulasan.
Oke, lalu bintang ulasannya itu skornya minimal 4. Jadi ini menurut saya ya, kalau saya pernah coba dengan produk-produk yang skor bintang ulasannya di bawah 4, kadang bisa masuk di halaman 1 pencarian Bukalapak, kadang enggak gitu. Kenapa begitu? Yang bisa masuk di halaman 1 pencarian Bukalapak kalau bintangnya 3 ke bawah itu biasanya karena tingkat persaingannya sedikit, atau produk sejenis itu pelapak yang lain tidak melakukan push gitu. Ya, sehingga kalau persaingannya sedikit, kalau hanya kita yang push atau hanya beberapa orang yang push, otomatis produk kita akan standby dia di atas hasil pencarian Bukalapak. Dengan sekali push mungkin bisa bertahan agak lama gitu Om Tante. Jadi kalau bintang 3 bisa nggak? Bisa, cuman ya itu kalau produknya persaingannya sedikit. Tapi kalau persaingannya banyak, biasanya agak berat untuk keyword-keyword yang produknya banyak yang jual tuh di Bukalapak, itu agak susah. Usahakan bintangnya adalah ratingnya di atas bintang 4. Itu. Jadi ada sedikit kriteria sebenarnya. Lalu kriteria berikutnya biasanya saya tambahkan gitu. Kalaupun belum ada bintang ulasan, syukur-syukur ada bintang ulasannya. Kalaupun belum ada, kalau produknya dalam 7 hari terakhir pernah laku, itu kalau di push biasanya dia akan masuk di halaman 1 pencarian Bukalapak juga Om Tante. Oke, jadi itu adalah indikasi terlaris. Jadi relevansi itu apa sih? Saya akan kembali lagi mengulas sedikit soal relevansi. Kenapa urutan relevansi itu ketika tadi saya push langsung dia naik? Relevansi itu kata dasarnya relevan Om ya. Jadi relevan dengan keyword yang dicari. Bukan hanya sekedar keywordnya sama, tapi kenapa dia menjadi relevan? Karena satu, yang dimunculkan oleh Bukalapak adalah produk-produk dengan kualitas terbaik di halaman 1 pencarian Bukalapak. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan ulasan bintangnya. Jadi kalau ulasan bintangnya banyak, sudah pernah terjual gitu ya, itu artinya dia punya kualitas bagus kalau bintang ulasannya bagus. Yang kedua adalah produk terlaris. Oke, produk terlaris. Ciri-cirinya adalah produknya pernah terjual dan produknya dalam waktu terakhir, 7 hari terakhir katakanlah, itu pernah laku. Itu indikasi terlaris. Oke, kalau produknya sudah terjual 1000 tapi sudah setahun terakhir nggak pernah laku, itu nggak bisa lagi masuk kategori terlaris meskipun sudah pernah terjual 1000 gitu ya. Kalau terjual 1 tapi dalam seminggu terakhir, itu malah justru bisa dapat poin terlarisnya Om Tante. Jadi terjual sedikit atau terjual banyak itu tidak menentukan produk itu menjadi produk terlaris atau tidak. Oke, kalau terjual terbanyak mungkin, tapi terlaris belum tentu. Indikator terlaris itu parameternya salah satunya adalah current ya. Jadi bukan current, siapa di bahasa Inggrisnya? Terkini gitu. Jadi produk yang terkini. Jadi kalau misalkan dalam tempo 7 hari terakhir pernah laku, artinya dia update gitu. Ya, terkini. Jadi memang benar-benar fresh produknya, kualitasnya bagus dari ulasan. Yang kedua adalah terlaris gitu. Itu makanya kenapa saya milih produk ini yang saya push. Sedangkan produk-produk yang belum ada bintang ulasan, ini pasti ada pertanyaan nanti. Kalau produknya belum ada bintang ulasan, Om, produknya belum pernah terjual, apa yang harus saya lakukan? Pakai promoted push. Oke, caranya gimana? Om Tante bisa cari video di channel saya juga, cari aja promoted push gitu. Nanti Om Tante akan tahu di situ gimana cara memakai promoted push. Itu kalau Om Tante ingin mencari pembeli yang berasal dari Bukalapak. Tetapi saya sangat menyarankan untuk Om Tante untuk mendatangkan traffic sendiri dari luar. Tidak hanya sekedar dari Bukalapak, tapi Om Tante geret itu calon pembeli dari luar, katakanlah temen yang mau beli lewat WA, tawarin mau nggak klik beli lewat Bukalapak, atau mungkin Om Tante bisa share linknya lewat Facebook, siapa tahu ada orang klik beli dari Facebook gitu. Ya, rajin-rajin share aja linknya di sosial media, lalu tawarkan ke teman-teman. Kalau ada orang yang mau beli langsung atau orang yang pengennya transfer langsung, coba tawarin untuk klik beli di Bukalapak. Minimal kita investasi dulu ulasan ini Om Tante. Kalau ulasan ini Om Tante sudah punya, ini yang saya bilang sebenarnya sebagai modal lah gitu, sebagai investasi awal produk Om Tante di Bukalapak untuk bisa bersaing. Kalau Om Tante nggak punya ini, itu agak susah ya untuk bersaing. Ya, untuk pelapak-pelapak baru kemarin ada yang nanya bisa bersaing, bisa gitu. Kalau tahu strateginya. Oke Om Tante, mungkin itu sedikit aja dari saya. Nggak usah lama-lama deh, saya cuma pengen ngecek aja, pengen membuktikan aja apakah
trik penggunaan push yang selama ini saya lakukan per hari ini, per detik ini tanggal 12 jam 2 pagi gitu ya. Itu masih berjalan atau tidak, karena kebetulan kemarin tanggal 11 itu tanggal mulai berlakunya kebijakan super seller yang baru Om Tante. Kalau yang belum tahu kebijakannya seperti apa, tonton video sebelumnya soal kebijakan super seller Bukalapak yang mulai berlaku tanggal 11 Januari 2021. Oke, mungkin itu dulu Om Tante. Jadi kalau Om Tante yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau ngerasa bahwa tips ini atau trik ini berguna, Om Tante bisa share ke teman-temannya yang sesama penjual online pemula. Mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga. Oke, saya tutup. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye.